kiranya musyawarah perencanaan pembangunan Kampung Margajaya bisa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kehadapan Bapak Camat Kecamatan Selagelingga diwakili oleh staf kecamatan, Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan Selagelingga, Bapak Sofyan Yusuf yang kami hormati. Kehadapan Bapak Kepala Kampung Kampung Margajaya, Bapak Sarka yang kami hormati. Kehadapan Bapak Kapolsek Selagelingga ataupun Babin Kamtipas Kampung Margajaya. Dalam hal ini beliau izin tidak bisa hadir karena anak beliau masuk rumah sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah SWT. Kehadapan Bapak Babinsa, Madam Ratu. Yang kedua, pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan Bapak Camat atau yang mewakili, kehadapan Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, kehadapan pendamping lokal desa yang saya hormati, kehadapan tim teknis atau pendamping dana desa yang saya hormati, kehadapan Bapak Ketua BPK beserta anggotanya yang saya hormati, para kaur, para kasih yang saya hormati, para kepala dusun, para RT yang saya hormati, dan Danton Linmas beserta anggota yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat juga yang saya hormati, para ibu-ibu, baik pengurus Kadar Posyandu maupun pengurus PKK atau pengurus KWT yang saya hormati, para adik-adik sebagai lembaga anak-anak, forum anak yang saya hormati, para bapak dan ibu semuanya hadirin yang hadir di sini yang saya hormati. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kita tidak harus saklek apa yang jadi kemauan masing-masing. Ini tujuannya kita musyawarah. Lagi kepala kampung juga tidak saklek harus jadi kehendak kepala kampung. Maka di sini kita undang bahwa dari pemerintahan kampung, dari kelembagaan kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat. Oh ya, tadi ada yang lupa, guru PAUD ya, PAUD maupun RA. Maka diundang semua, menghadirkan juga dari Muspika, yaitu dari Babinsanya, Babi Haji. Itu jalan yang dibuat jalan baru itu. Kalau sampean semua mungkin tak ada, entar dulu 2 kali lewat jalan. Kalau saya untuk anggaran tahun 2023 ini, yang pertama yang saya utarakan dan itu menurut saya sangat-sangat penting.
Karena kalau saya, kenapa saya renggar ke situ? Berarti saya pernah mengalami kesulitan. Ini kesulitan. Jalan kaki. Karena jalan tanahnya nempel, licin, nggak pakai rantai. Daripada saya jatuh di atas motor, enak saya jatuh jalan kaki. Maka itu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan Bapak Camat Kecamatan Sulagelingga atau yang mewakili yang kami hormati, kehadapan Bapak Tan Ramil Kecamatan Padang Ratu yang masih bergabung, yang sempat ini diwakili oleh Babinsa yang kami hormati, dan juga para pendamping lokal desa maupun pendamping infrastruktur yang ada di Kabupaten Margajaya, dan juga terutama Bapak Kepala Kampung Margajaya yang kami hormati, dan juga Sekretaris KUKASI, dan juga para kepala dusun, para RT, dan juga akan membangun jiwa maupun raganya, fisik maupun spiritualnya. Jadi kami percaya dari para bapak serta ibu, baik itu dari kepala dusun, anggota BPK, kepala sekolah maupun dari guru-guru ngaji, mungkin sudah punya bahan untuk dimusyawarahkan. Kita jangan terpaku dari sambutan Bapak Kepala Kampung, memang benar bagus, namun kita jangan terpaku, ya nanti kita rankingkan mana kebutuhan yang paling tinggi pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasdain ala murdiwaddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepala Kampung Margajaya serta seluruh jajaran perangkat kampungnya, Ketua BPK Kampung Margajaya dan anggota yang saya hormati, Babinsa Kampung Margajaya yang saya hormati, rekan saya, pendamping desa, PDP dan PLD Kampung Margajaya. Pertama sekali, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita dapat bersama-sama hadir berkumpul di Balai Kampung Margajaya ini dalam rangka musrebah musyawarah perencanaan pembangunan Kampung Margajaya tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pada hari ini adalah judulnya musyawarah. Seperti apa tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung, bersama-sama kita merencanakan apa yang akan dilaksanakan di Kampung Margajaya ini tahun 2023 ini. Tentunya segala sesuatu yang muncul nanti tetap Kepala Kampung mempunyai prioritas mana yang akan lebih dahulu dilaksanakan di tahun 2023 ini, karena semuanya itu menyangkut dengan anggaran yang tersedia. Anggaran ini dana desa tahun 2023 16 sudah keluar, pagunya ya ibaratnya kue ini akan dibagi-bagi. Nah, inilah sebenarnya kita bisa memahami bagaimana kepala kampung kita ini mempunyai cita-cita, keinginan, ataupun bahkan dulu janji kampanye dia untuk melaksanakan itu. Tetapi semua ada aturan yang mengatur sehingga tidak serta merta semua apa yang dijanjikan itu bisa terwujud. Tetap semuanya melalui tahapan-tahapan yang tersedia. Mau di data 100, 200 dia monggo. Ya, peringatan kawasan tanpa rokok Perda 11 tahun 2014. Ya, yang ada anak-anak, silakan dibikin spanduk, nanti solusi skala untuk bikin kawasan tanpa rokok. Terus juga disediakan area bermain anak atau pojok bermain untuk anak-anak. Terus juga menyediakan ruang laktasi atau ruang untuk ibu menyusui, ya. Karena itu, iya, jangan harus ada ruangan ya Pak kalau menyusui. Jangan. Karena CCTV ini di mana-mana Pak, bahaya. Nah, itu tujuan makanya anak-anak ada DIRKA, ya, karena Kabupaten Tengah akan mengikuti lomba Kabupaten Layanan. Nah, itu silakan nanti. Nah, juga mungkin nanti ada pojok baca gitu di balai kampung itu atau di kantor persediaan dan pojok itu literasi lah atau buku, ya, sekedar untuk baca-baca.
tadi juga ada sedikit usulan dari Kepala Kampung tentang tenda. Nah, tenda ini sangat bagus. Itu ada di kampung-kampung lain, itu ada BUMK. BUMK itu dia salah satu usahanya itu penyewaan taruh tenda. Boleh. Silakan dilihat sama Kepala Kampung karena anggaran itu dibagi-bagi, ya. Itu boleh, itu BMK. Karena BMK ini terus aja Pak. Nanti ke depan ini kita nggak tahu bahwa dana desanya kan di stop, kita nggak tahu. Nah kalau udah di stop sudah selesai. Nah tinggal kalau BMK ini berjalan, nah tinggal itulah nanti andalan kampung. Ya, kalau BMK ini berjalan, disitulah akan menambah kesejahteraan untuk perangkat kampung yang ada. Ya. Mungkin nanti lebih lanjut tentang Permendes dan juga PMK tentang Ibu Dana Desa akan disampaikan oleh rekan kami dari pendamping. Mungkin itu ya, silakan nanti Bapak dan Ibu yang hadir silakan aktif ikut serta dalam musyawarah kita hari ini ya. Dan wabil khusus mohon izin Pak Kepala Kampung, ini Karang Taruna minimal tolong dianggarkan 20 juta ya. Saya minta untuk Karang Taruna ini tolong jangan lagi tiap tahun tuh beli bola, beli kaos, beli tenda yang nggak ada guna. Tolong dimanfaatkan untuk pemberdayaan. Apa yang memang bisa digunakan potensi yang ada di kampung, kan setiap kampung potensinya berbeda-beda. Apa yang bisa dirasakan di kampung itu silakan mudah untuk mempergunakan dana itu untuk pemberdayaan. Ya, ada contoh untuk di lapangan itu sudah termasuk pemberdayaan. Ya, silakan nanti untuk kampung karena saya akan ngawal ini di 2023 kita Karang Taruna ini karena mohon izin di kecamatan saya anunya tuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengurus Saka Kepala Kampung Wijaya, yang saya hormati senior saya marga saya Bapak Sofian, yang saya hormati Bapak PTK, Bapak Barbin, janjian sama Pak Sofian. Saya menambahkan sedikit Pak Sofian, Mas Irman, bahwasannya untuk kriteria BLT nanti tolong saya dilibatkan untuk cross check lapangan. Nanti Pak Kadus, Pak RT sudah mendata orang-orangnya sebelum kita musyawarah di Muskam untuk menentukan BLT, kita cross check dulu ke lapangan, kita survei dulu ke lapangan, biar nanti Pak RT dan Pak Kadus tidak disalahkan sama banyak orang, gitu kan? Artinya kalau kita sudah bekerja bersama-sama itu kan pasti yang menentukan kan kita bersama. Satu yang perlu diingat bahwasanya untuk BLT tahun 2023 yaitu kriteria utama adalah miskin ekstrim namanya. Miskin ekstrim, Bapak-bapak mungkin sangat pahamnya seperti apa. Tidak perlu saya jelaskan ini itu. Yang jelas miskin ekstrim. Yang kedua, kalau ada keluarga yang sakit menahun. Sakit menahun, sudah bertahun-tahun sakit, tidak sembuh-sembuh, boleh dianggarkan mendapatkan BLT dana desa. Yang terakhir, difabel. Difabel itu bisa dikatakan fisik yang kurang unsur yang lainnya. Dari BPK cukup? Cukup. Kemudian dari LPMK ada yang hadir? Ada ya? Ada kalau ada. LPMK tidak ada. Dari PKK? PKK, silakan. Ibu PKK-nya nggak ada usulan dari Ibu PKK, katanya udah cukup katanya. Cukup. Bu Bidan hadir? Silakan pada Bu Dita Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bapak, saya mau tanyakan, waktu itu kan kita pernah. Mohon maaf Bu, silakan berdiri. Bapak, waktu itu kita sudah pernah musyawarah ya Pak ya. Kira-kira usulan kami yang kemarin itu bisa disebutkan lagi nggak Pak? Iya. Kira-kira disetujui tidak? Makanya kami nanya usulan waktu
juga Pak ya. Iya, usulan untuk yang pasti stunting itu salah satunya adalah bantuan untuk MT tambahan makanan untuk anak TK sama permainan edukatif. Lupa. Ini saya dari RA, Kepala RA Nurul Yakin, hanya sekedar memperjelas mengenai yang sudah disampaikan oleh tadi Bapak Harudin mengenai halaman sekolah. Yang alhamdulillah kalau RA-nya aman kok, alhamdulillah. Tetapi untuk MI-nya, kalau pas musim penghujan itu, kalau hari ini hujan, besok itu pasti kita kegiatan belajar mengajarnya nggak akan karena airnya itu masuk semua ke dalam kelas. Pada anggota musyawirin musyawarat yang saya hormati, langsung saja ini di Kampung Margajaya kan sudah berjalan lama, yaitu setiap tahunnya itu pengajian dana. Jadi dianggarkan berapa persen untuk kegiatan santunan anak yatim atau pengajian. Itu yang mau ya ditambah sama kita. Ini maaf Pak kamu. Karena yang namanya ngajar anak-anak Pak, kadang-kadang ya saya suruh berangkat jam 3, jam 1 udah berangkat. Dengar dari awal tadi dari sambutan sampai akhir tadi Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kami mewakili bukan dari BPK Pak ya. Kami mewakili dari kesenian bahwasanya mohon maaf Kesenian apa? sudah kepan Pak. Iya, jadi untuk di wilayah Dusun 1 ini kita masih menggarap kesenian beragapan untuk merintis baru lagi Pak. Jadi seperti apa yang kita pernah lihat bahwasanya setiap kita mau ngadain di kampung ini kita selalu mengambil dari luar kampung. Kenapa harus begitu? Karena ya kampung kita ini sudah bisa dikatakan vakum. Nama organisasi silat apa? Organisasi yang kami bina yaitu organisasi silat Karasuci Margajaya. Saya ingin mengusulkan sistem untuk terlancarnya kegiatan Khatmil Quran, karena di jamaah Khatmil Quran di Kampung Margajaya itu sound sistemnya itu bermasalah, derat-derat. Orang yang datang, tapi bagaimana juga dalam tidak terlalu lama dan itu bisa keluar, sehingga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan ataupun program dari Karang Taruna itu bisa berjalan. Dan mari untuk ke depan nanti ketika dana itu sudah ada dan berjalan, mari kita awasi bersama-sama, yaitu hadroh dan berjanji. Nah di situ saya mendapatkan pesan kemarin 9 dari ketuanya yaitu Ibu Rofikoh. Beliau mengatakan kami mohon perhatian dari kampung untuk dibantu peralatan, artinya peralatan hadroh. Sebetulnya dalam usulan ini yang saya hendaki. Saya yang sifatnya membangun, saya senang. Tapi jangan usulan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi. Itu kan tadi saya katakan dari KWT pun dari tahun-tahun yang lewat, asal ada apa namanya struktur kepengurusannya, mau 5 kelompok, 6 kelompok, kami siap menganggarkan. Karena itu untuk membangun namanya. Artinya membangun itu untuk membangun ekonomi masyarakat yang dikelola dengan atas nama KWT.
termasuk semuanya lah ya, dia adalah satu-satunya. Saya setuju semuanya kalau itu untuk kepentingan umum sifatnya. Nah, baik itu hadroh maupun di dusun 1, 2, 3, 4, 5 maupun untuk pengajian atau itu apa dikiran itu saya kasih, nggak ada anggaran saya kasih salon sama saya, asal betul datang ke saya. Selagi saya punya duit nggak ada anggaran saya beliin, itu saya sepakat. Nih salah satunya contoh untuk membangun tadi yang sifatnya untuk membangun Karang Taruna kan? Mau mengembangkan usaha paping. Nah inilah yang pernah saya cuplik dengan ketua Karang Taruna. Saya mau membangun paping, anggaran ini yang kesini ini yang hasil swadaya masyarakat ini dari luar kampung. Itu pun juga sampai ngotot-ngotot nggak jadi-jadi karena barangnya nggak ada. Kenapa enggak kalau warga kita Karang Taruna kita bisa membangun itu? Itu yang saya mau. Membangun rumah pribadi jangan keluar beli bata. Sampai beli kayu pun kalau bisa Karang Taruna bisa mengelola. Kenapa mesti dari kampung kita diacak-acak dari luar, yang beli kayu dari luar, beli bata keluar, beli pasir keluar? Alangkah nemennya warga kita tidak punya kebijakan. Sekarang desa membutuhkan bangunan yang sifatnya bangunan pengerasan banyak. Contoh paping kan ini. Nah ini saya setuju gitu. Maka perlu didukung. Ini untuk kegiatan membangun namanya. Membangun apa namanya kelembagaannya. Membangun kampungnya. Setidaknya kalau Karang Taruna kita yang punya usaha itu, seandainya anggaran belum keluar, berunding dulu, Pak Karang Taruna, saya membangun itu cuman anggaran belum keluar, bisa nggak diutang dulu? Kan enak kan? Nah ini yang saya mau, harapan saya gitu. Maka tadi sepakat dari Pak Herman, bagaimana kita menggali anggaran dana bunta? Ayo, pasar. Maka jangan saya dongkraklah dengan semua kelembagaan, semua organisasi. Yuk kita bangun semua. Kalau dibantu macet habis, dibantu macet habis. Yo, Pak Jokowi tek. Tuh. Nah maka bagaimana juga kita di Desa Margajaya ini PAD-nya ini harus masuk. Nah bagaimana kita mendapatkan PAD di Margajaya ini? Penghasilan asli desa. Selalu kalau Pak Jokowi nggak bantu ya wes melempem. Nah ini harapan saya bagaimana desa sendiri kita ini bisa menciptakan pembangunan yang pendapatannya asli dari desa yang akan untuk membangun yang lain. Saya sepakat. Kalaupun boleh Karang Taruna ini Pak Sofian dari Pak pendamping, jangankan angka 20 juta, 100 juta saya anggarkan. Tapi dengan catatan apa visi misinya? Saya mau membangun, umpamanya membuat perusahaan Batako. Kelompok Karang Taruna di dusun 1 perusahaannya Batako. Kelompok Karang Taruna di dusun 2 perusahaannya Paping, Blok. Termasuk kawasan mau dibangun, saya minta tenaga kerjanya dari luar desa. Sekarang minggat orangnya, duitnya udah masuk, sakit nggak kita? Itu iuran dana masyarakat. Itu. Nah kenapa tidak orang kita loh? Bahwa bagaimana juga Karang Taruna nanti kalau ada kegiatan muslimat dan sebagainya, kalau dia udah punya penghasilan, ya itu tadi, cung dari Karang, bantu dari Karang Taruna. Dari KWP juga harus jalan, bantu. Itu yang saya minta. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin